Halo, hi everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Kali ini saya kembali dengan video pembelajaran latihan soal PTS Matematika untuk kelas 5 di semester 1 dengan materi pokoknya pecahan. Langsung saja, here we go. Buat kalian kelas 5, saya di sini punya 7 contoh soal saja. Semoga bisa mewakili semua jenis soal yang memang biasanya ada di PTS Matematika ya semester 1. Nomor 1 kebetulan sudah dijawab. Bentuk pecahan biasa dari 8 6/7 adalah ini kan jawabannya 62/7 ya. Jadi ada pecahan campuran 8 6/7 diminta diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi yang pertama kalian lakukan itu adalah kan 8 6/7, berarti kita tulis dulu nih per 7 gitu ya. Nah, baru kita tentukan pembilangnya. Caranya penyebut dikali bilangan bulatnya. Jadi 7 kali 8 hasilnya kan 56 ya. 56 ditambah 6 ya. Jadi setelah dikalikan hasilnya nanti dijumlahkan dengan yang di atas di sini atau pembilang. 7 kali 8 56, 56 ditambah 6 hasilnya 62 ya. Jadi jawabannya 62/7. Nomor 2. Bentuk pecahan campuran dari 39/8 adalah ini kebalikannya. Ada pecahan biasa diminta harus diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya dengan dibagi kan, dengan menggunakan pembagian bersusun ya. 39 dibagi 8 ya. 39 dibagi 8. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 39? Itu adalah 8 kali 4 ya. Karena kalau 8 kali 5 kan 40 ya, udah lewat dari 39. Setelah itu dikalikan. 4 kali 8 itu berarti berapa? 32 ya. Dikurang sisanya berapa nih? 7 ya. Jadi pembagian bersusun dari 39 dibagi 8 adalah seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tentukan bentuk pecahan campurannya ya. Hasil baginya atau yang di atas ini merupakan bilangan bulat. Jadi 4 ya. Ini kan penyebutnya 8, tulis aja per 8. Nah, pembilang yang di sini itu diambil dari sisa hasil bagi yang ini ya, 7. Jadi 4 7/8 gitu ya. 4 7/8. Ini adalah bentuk pecahan campuran dari 39/8. Nomor 3. Bentuk pecahan desimal dari 3/4 adalah ini pecahan biasa ya, 3/4 diminta diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Ini juga sama, kita gunakan pembagian bersusun 3 dibagi 4 gitu kan. 3 dibagi 4 nggak bisa karena 3-nya lebih kecil dari 4. Untuk itu kita harus tambahkan angka 0 di sini. Jadi 30. Nah, jangan lupa di atas kita tambahkan 0, gitu ya. Jadi setelah menambahkan angka 0 kita tambahkan 0, ini untuk pecahan biasa yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya ya. Yang di atasnya lebih kecil itu hasilnya pasti 0, ya. Setelah itu kan jadi bisa nih 30 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 30? 4 kali 7 ya. Berapa 4 kali 7 atau 7 kali 4? 28. Setelah itu dikurang, sisanya berapa nih? 2 ya. Nah, setelah itu ini kan udah didapat nih pecahan desimalnya 0,7. Kita coba satu kali lagi nih ya. Ini kan baru satu angka di belakang koma karena belum habis ya, masih ada sisa 2. Kita tambahkan 0 lagi jadi 20, tapi tidak usah lagi menambahkan koma ya. Jadi menambahkan koma itu cukup satu kali pada saat pertama kali kita menambahkan
0 ya. Sekarang jadi 20 nih. 20 dibagi 4 berapa? 4 kali berapa yang hasilnya 20? 5 ya. 5 kali 4 itu kan 20. Nah, habis nih ya. Habis. Berarti 3/4 itu bentuk desimalnya 0,75 ya. Jadi jawabannya 0,75. Nah, kalau nanti kalian menemukan pecahan yang setelah 2 angka di belakang koma masih belum habis juga nih, masih ada sisanya misalkan ya. Nah, itu biasanya cukup ya. Biasanya untuk di sekolah dasar mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran menjadi pecahan desimal itu biasanya hanya sampai 2 angka di belakang koma gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Bentuk pecahan desimal dari 15/7. Oke, ini juga sama, pecahan desimal. Maksudnya diminta menjadi pecahan desimal dari pecahan biasa, tapi ini pecahan biasanya pembilangnya lebih besar dari penyebut ya. Oke, 15 dibagi 7. 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 15? Berarti 7 kali 2 dong ya. 7 kali 2 kan berapa? 14. Kita kurang, sisanya 1 ya. Nah, 1 dibagi 7 kan nggak bisa. Dan di sini sudah tidak ada angka yang belum dipakai ya. Jadi sudah semuanya dipakai. Nah, kita tambahkan 0 di sini. Jangan lupa setiap menambahkan 0 kita tambahkan koma di atas. Kalau tadi ditambahkan 0, yang nomor 4 ya, karena belum ada bilangan ya. Kalau ini kan udah ada nih 2, jadi tinggal tambahkan koma saja. Nah, sekarang jadi 10 nih. 10 kan bisa nih dibagi 7. 7 kali 1 ya, yang mendekati 10. 1 kali 7-nya 7 ya. Sisanya berapa? Sisanya 3 ya. Nah, 3 dibagi 7 kan nggak bisa. Kita tambahkan lagi 0. Nah, sekarang 30 bagi 7 kan bisa. Yang mendekati itu berapa? 4 ya. 4 kali 7 kan 28. Nah, ini masih ada sisa nih. Masih ada sisa 2. Tapi kita udah mendapatkan 2 angka di belakang koma. Oke, cukup ya. Kalau kalian mau teruskan boleh ya. Karena pecahan desimal itu biasanya ada yang berulang ya, tidak berhenti gitu, maksudnya tidak sampai habis, ada yang sampai habis gitu ya. Tapi biasanya 2 angka di belakang koma itu udah cukup. Berarti 15/7 itu bilangan desimalnya atau bentuk pecahan desimalnya 2,14. Oke, sekarang nomor 5. Hasil dari 3/1/2 ditambah 23/4 dikurang 0,2 adalah, oke, ini penjumlahan atau operasi hitung campuran yang melibatkan bentuk-bentuk pecahan. Ada pecahan campuran dan juga pecahan desimal. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah bentuk pecahan ini menjadi satu pecahan yang sama. Kalau soalnya di uraian ya, esai atau isian gitu ya, itu kalian tentukan aja sendiri. Kalian merasa lebih mudah kalau diubah ke dalam bentuk pecahan atau pecahan desimal gitu ya. Tapi kalau pilihan enggak ada gitu ya, maksud yang jawabannya itu ada pilihannya, kalian lihat dulu di jawabannya ada bentuk pecahan seperti apa. Kalau pilihannya ternyata desimal semua, berarti kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk desimal ya. Kita anggap aja ini soal esai ya. Jadi kita tentukan sendiri diubah ke dalam bentuk pecahan apa ya. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa aja ya. Jadi yang pertama kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti ini 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7. Berarti 7/2 ditambah 4 kali 2 8, 8 tambah 3 11 ya. Berarti 11/4 dikurang 0,2 itu kan pecahan biasanya. Kita tulis dulu semua bilangan. Kalau di depan koma 0 abaikan. Berarti kita tulis 2-nya saja. Per ada berapa angka sih di belakang koma? Ada 1 ya. Berarti 10 artinya. 0-nya 1 gitu ya. Kalau 2 angka di belakang koma 100. 3 angka di belakang koma 1000 gitu ya. Oke, ini sudah menjadi pecahan biasa semuanya. Sekarang ingat, pecahan itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan kalau penyebutnya sama.
Ini penyebutnya berbeda nih, 2, 4, 10. Berarti kita harus mencari apanya nih? Mencari KPK ya dari 2, 4, dan 10. Kalau kalian belum belajar tentang KPK dan FEB, kalian cari secara manual aja, maksudnya dicari kelipatannya satu-satu sampai menemukan yang sama ya. Dari 2 dulu nih, berarti dimulai dari 2. Ini juga sama, dimulai dari 4, ini dimulai dari 10. Jadi dimulai dari bilangannya sendiri ya. Yang 2 dulu, kelipatan dari 2 itu berarti tinggal ditambah 2 aja ya. 4 tambah 2 6, tambah 2 8, tambah 2 10. Cukup dulu. Sekarang 4 8 12 16 terus 20. Oke. Sekarang yang 10 20 30 40. Oke. Kita lihat belum ada yang sama ya. Jadi harus ada yang sama di antara ketiga kelipatan bilangan ini. Jadi tiga-tiganya harus sama. Kayak ini nih, 4 di sini ada tapi di bawah nggak ada, gitu ya. Oke, kita cari kita yang kelipatan 2-nya kita lanjutin aja dulu ya. 10 12. Oke, 12 di sini ada, di sininya nggak ada. 14 16 tambah 2 lagi 18 tambah 2 lagi 20. Nah, sepertinya sudah ada. Di sini ada 20, di sini ada 20, di sini juga ada 20. Artinya KPK dari 2, 4 dan 10 adalah 20 ya. Berarti kita buat menjadi per 20 semuanya. Ini ditambah, ini dikurang. Hasilnya juga yang pasti per 20. Oke, sekarang kita tinggal tentukan pembilangnya. Yang ini lihatnya dari sini ya, berarti 20 dibagi 2, dibagi dulu ya. 20 dibagi 2 10 kan? 10 kali 7 70. 20 dibagi 4 itu 5. 5 kali 11 55. 20 dibagi 10 itu 2. 2 kali 2 4. Nah, sekarang baru kita operasi hitungkan yang atas ya. Kita hitung maksudnya ya. 70 ditambah 55 dikurangi 4. Itu hasilnya 121 ya. Oke. Ini hasilnya 121 per 20. Kalau misalkan di pilihan ganda ternyata jawaban ini enggak ada, biasanya itu harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Karena ini pembilangnya yang di atas nih lebih besar dari penyebut yang di bawahnya. Biasanya harus diubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. 121 per 20 itu pecahan campurannya 6. Kan 20 kali 6 120 ya, sisanya 1. Oke, ini dia jawaban yang paling sederhananya. 6 1 per 20. Oke, lanjut. Nomor 6. Hasil dari 3% dikali 1 1/5 dibagi 5 3 per 4 adalah, ini operasi hitung campuran juga ya. Tapi di sini ada bentuk pecahan persen dan juga operasi hitungnya kali dan bagi ya. Oke. Sama seperti tadi, kita ubah dulu aja menjadi pecahan biasa ya. 3% itu kan 3 per 100 kali 1 1/5. 5 kali 1 5 tambah 1 6. 6 per 5. Oke. Dibagi 4 kali 5 20 tambah 3 20. 3 per 4. Oke, itu bentuk pecahan biasanya. Kali dan bagi. Oke, kalau ada operasi hitung kali dan bagi, cara mengerjakannya kan diselesaikan berurutan dari yang paling depan ya. Kita selesaikan dulu yang ini nih. Ya, berarti yang ininya kita abaikan dulu. Jadi kita selesaikan dulu yang ini. Sama dengan, nah ingat, perkalian pecahan itu tinggal dikalikan aja ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 6 itu 18 per 100 kali 5 500. Nah, ini hasil dari ini ya. 18 per 500 itu hasil dari perkalian ini. Sekarang dibagi dengan 23 per 4. Ingat, pembagian dengan pecahan itu tidak bisa dihitung langsung. Caranya harus diubah dulu menjadi perkalian nih. Pembagian ini ya, bagi ini harus diubah dulu menjadi kali. Tapi ingat,
Kalau kita mengubah tanda bagi menjadi kali, ini kan lawannya ya. Kali itu lawannya dari bagi. Artinya, bukan lawan, kebalikan ya. Kali itu kebalikan dari bagi. Nah, berarti pecahan ini kita harus ubah juga. Tinggal ditukar aja. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti jadi 4/23. Ya. Jadi saya ulangi, kenapa ini dibalik? Karena tanda bagi kita ubah menjadi kali. Ya. Setelah itu sama, kita tinggal hitung aja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 18 dikali 4 itu 72. 500 dikali 23 itu 11.500. Oke, ini pecahannya sangat besar ya. Kalau jawaban ini tidak ada, harus disederhanakan dulu. Disederhanakannya ini dibagi 4. Jadi 18 per 2875. Oke, ini hasil penyederhanaannya ya. Dibagi dulu 4. Oke, lanjut soal terakhir, soal nomor 7. Ini salah satu soal aplikasi pecahan ya, dalam bentuk persen, dalam bentuk soal cerita. Maksudnya aplikasi pecahan persen dalam bentuk soal cerita. Ibu membeli baju seharga 125.000. Oke. Dengan diskon 10%. Oke. Diskon itu potongan harga ya. Jadi kalau kita membeli sesuatu mendapatkan diskon, artinya harga yang kita harus bayar itu akan lebih sedikit dari harga normalnya, gitu ya. Berapa uang yang harus dibayarkan oleh ibu? Oke, harganya kan 125.000, dia dapat diskon 10%. Artinya yang harus kita bayar harusnya kurang dari 125.000. Jadi kalau nanti kalian sedang menghitung soal seperti ini, ternyata yang harus dibayarnya lebih besar dari ini, berarti kalian salah hitung, ya. Oke, gimana caranya nih? Yang pertama kali kita harus lakukan adalah menentukan besaran diskonnya. Kan diskonnya 10% nih. Nah, 10% ini kan dari harga si bajunya ya, harga normalnya, harga jual bajunya. Nah, 10% ini berapa gitu ya dari 125.000 ini. Jadi, besar diskonnya. Caranya gimana untuk mengetahui besar atau jumlah uang dari 10% ini? Tinggal dikali ya. Jadi 10% itu kan 10 per 100 dikali harga awal bajunya ya, 125.000. Oke, cara menghitung bilangan persen mudah ya, karena banyak nolnya. Oke, nol yang ini dengan yang ini kita sederhanakan, kita coret. Di bawah masih ada 01 dan di sini ada 03, berarti kita bisa sederhanakan lagi. Yang ini coret 1, coret 1 ya. Yang ini tinggal 1 per 1, berarti tinggal 1 dikali yang ini tinggal 12.500, berarti 12.500. Nah, ini diskonnya. Jadi diskon yang diperoleh oleh ibu adalah 12.500. Yang ditanyakan kan berapa uang yang harus dibayar. Berarti uang yang dibayar tinggal dikurangkan aja 125.000 harga awalnya ya, dikurangi diskonnya 12.500. Jadi jawabannya, kalau jawaban akhir jangan lupa tulis lagi rupiahnya ya. 125.000 dikurangi 12.500 itu 112.500 ya. Oke, jadi uang yang harus dibayar oleh ibu adalah 112.500. Oke, itu dia penjelasan soal-soal latihan untuk PTS Matematika kelas 5 semester 1 dengan materi pokoknya pecahan. Oke, semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti oleh kalian. Silakan kalian ekspor sendiri latihan soal-soalnya ya, dengan mencari atau searching di Google, banyak pasti kalian latihan mengerjakan soal sendiri yang sejenis agar lebih mahir ya. Oke. Selamat untuk yang akan melaksanakan PTS, semoga dilancarkan dan hasilnya tentunya memuaskan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. See you next time and bye bye.